Kali ini kita akan membahas soal yang telah diberikan sebelumnya. Itu kan 25 soal. Kita akan mencoba mengulik dan membahas lebih detail alternatif solusi maupun solusi yang saya rekomendasikan. Nah, kali ini kita akan bahas nomor satu. Nah, nomor satu ini terkait materi kinematika. Kinematika dua dimensi ada vertikal maupun horizontal. Pada persoalan nomor satu ada tembok setinggi H 8 meter. Nah, tembok ini itu ingin dikenai oleh batu. Jadi seseorang ingin membidik batu supaya sampai di titik, kalau di persoalan ini itu titik A. Nah, jadi dengan kecepatan minimal berapakah agar ia bisa sampai di A? Kenapa ada kata opsi minimal? Karena banyak skema yang mungkin terjadi. Maksudnya skema yang terjadi itu adalah kita ingin melempar batu ke titik A, tapi sudut tetanya itu bisa berbagai macam. Bisa 45 derajat, bisa 60 derajat, bisa 90 derajat, terserah. Nah, tapi yang diminta itu adalah kecepatan minimal supaya sampai di titik A. Nah, begitu kira-kira makna persoalannya. Langkah pertama, untuk soal ini, untuk mengerjakan lebih cepat, khususnya nanti KSN provinsi yang sepertinya dia pilihan isian singkat. Jadi mungkin lebih baik itu kita lakukan kita mengerjakan dengan cara cepat. Nah, cara cepatnya gimana? Nah, kita memudahkan perhitungan dengan membagi koordinatnya itu jadi YX, tapi arahnya berbeda. Lazimnya kan YX itu vertikal sama horizontal kan, YX. Kalau teman-teman biasa pelajari di persoalan dan soal-soal pada umumnya itu seperti ini, YX. Nah, sekarang kita rubah YX-nya. Jadi seperti ini. Nah, jadi X-nya itu disesuaikan dengan miringnya dari titik awal si bola sampai titik A. Itu X. Sedangkan Y-nya itu tegak lurus sama X. Gitu ya. Jadi kalau saya tambahkan keterangan ini, kemiringan X itu terhadap horizontal adalah alfa. Gitu ya. Dengan di sini itu sama dengan 90 derajat kurang alfa. Oke. Nah, selanjutnya kita proyeksikan arah G-nya. Kan arah G itu kan ke bawah, vertikal ke bawah seperti ini. Kita bisa proyeksikan ke arah X dan ke arah Y. Kalau arah X, GX-nya itu adalah G sin alfa. Tapi tandanya minus. Sedangkan GY itu sama dengan minus G cos alfa karena arahnya ke bawah. Maksudnya arah ini. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, coba kita gambarkan vektor G-nya. Ini kan G. Itu ya. Terus sini ada di sini tuh ada terus di sini tuh kan theta kan ya, theta berarti di sini tuh theta. Nah, jadi dari arah ini G, ini kan pakai Pythagoras saja. Pakai segitiga, jadi ini G cos theta, yang ini G sin theta. Seperti itu. Nah,
Mungkin teman-teman pasti sudah hafal pakem, sudah pasti hafal di luar kepala tentang rumus parabola. Jadi kalau misalkan saya punya dua titik seperti ini, dilemparkan. Nah, waktu tempuhnya, jadi ketika dia mencapai bidang yang sama lagi, dia mencapai level yang sama lagi, bidang horizontal gitu ya. Waktunya itu 2V0Y/G kan. Seperti ini, kalau parabola biasa. Jadi kalau misalkan di sini kecepatannya V0, kita proyeksikan arah Y itu V0Y-nya. Waktu untuk mencapai waktu AB itu adalah 2V0Y dibagi G. Nah, terus apa kaitannya bidang parabola ini dengan persoalan kita? Itu kita bisa buat analogi. Jadi seakan-akan horizontal yang di bidang datar itu dimiringkan. Jadi seperti ini. Ya kan? Ya kan bentuknya parabola. Nanti bakal parabola. Nah, parabolanya itu seperti ini. Nah, ini kan sama aja dengan parabola di bidang datar, tapi kemudian dimiringkan. Rumusnya pun hampir mirip. Jadi yang saya katakan tadi kan 2V0Y/G. Ya tetap berlaku, tapi 2V0Y-nya itu menjadi V0Y-nya itu berubah menjadi V0 sin theta, sedangkan sedangkan G-nya itu yang awalnya vertikal, tapi ini kan kita proyeksikan itu menjadi G-nya atau G cos alpha gitu ya. Kita ambil mutlaknya aja. Jadi waktu dari titik O ini, saya sebut saja ini titik O ke A, itu adalah 2V0 sin theta dibagi G cos alpha gitu. Nah, selanjutnya kita cari nih jarak dari titik O ke titik A, tapi kan gimana caranya? Tapi sebenarnya kalau di saya baru teringat. Kalau di persoalan sebelumnya, di solusi yang saya berikan, saya ingin mencari saya cari dulu nih jarak dari titik O ke A pakai persamaan del BB. Nah, gimana tuh Kak? Jadi kan kalau teman-teman belajar del BB kan X itu sama dengan V0X T ditambah 1/2 percepatan arah X dikali T kuadrat. Ini secara generalnya. Jadi V0X itu sama dengan V0 cos berapa ya? Cos theta. Kan V0X-nya itu arah X ya. Itu V0X kali T dikurang 1/2 G sin alpha T kuadrat. Nah, kalau kita substitusi T itu sama dengan TOA, artinya X ini itu ekuivalen dengan jarak titik O ke A, atau H per sin alpha. Oke. Jadi saya masukkan saja nih H sin alpha V0 cos theta kali 2 V0 sin theta per G cos alpha. Nah, dikurang 1/2 G sin alpha 2 V0 sin theta per G cos alpha, ini dikuadratin. Nah, kalau misalkan teman-teman malas dengan aljabarnya, saya punya ada alternatif lain yang mempermudah penyelesaian secara matematiknya. Yaitu dengan apa? Kita evaluasi jarak horizontalnya saja. Kan kalau dalam arah horizontal ini kan yang besarnya itu H kotangan alfa. Jelas ya, ini pakai geometri saja. Nah, dalam waktu TOA, jarak mendatar yang ditempuh itu sama dengan H kot alfa. Jadi H kot alfa dibagi
Ini kalau kita proyeksikan kecepatannya dalam arah mendatar, itu kan V0 cos alfa tambah theta. Gitu. Dikali T OA. Ini semoga nggak bingung. Semoga nggak bingung. Kita substitusi aja nih. Jadi H cot alfa. Ini saya pindahkan saya ke sini. Jadi H cot alfa sama dengan 2 V0 cos alfa tambah theta kali sin theta dibagi G cos alfa. Ya, betul. V0. Nah, jadi saya dapatkan V0 kuadrat itu sama dengan berapa tuh? Kalau kita hitung GH kotangen alfa cos alfa dibagi 2 cos alfa tambah theta sin theta. Tunggu, kita coba perhatikan aljabarnya. Ini H kotangen alfa, betul. Ini V0 cos alfa tambah theta berarti 2 V0 delta cos alfa tambah theta dibagi G cos alfa. Ini GH kotangen alfa sin alfa 2. Oke, benar ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Variabel ini itu kan selalu konstan. Karena nilai alfanya itu sudah fix. Nah, karena kan dalam hal ini kita hanya diperbolehkan untuk merubah nilai theta, sedangkan nilai alfa tetap. Jadi kita tidak usah memedulikan ini. Kita hanya fokus yang variabel penyebutnya saja. Nah, agar V0 kuadrat ini minimum, maka maka 2 cos alfa tambah sin theta itu maksimum, iya kan? Jika kita menginginkan pecahan itu bernilai paling kecil, maka kita harus mencari penyebut yang besar, kan? Logikanya seperti itu. Artinya kita kalau ingin mencari maksimum, tools atau cara yang biasa umumnya dipakai dan mudah adalah cara turunan. Jadi titik ekstrem itu akan dicapai ketika turunan terhadap variabel yang bisa divariasikan itu 0. Artinya nilai ini minimum jika turunannya terhadap theta itu 0 ya. Jadi D per D theta cos alfa tambah theta sin theta sama 0 ya. Nah, kita turunkan saja, berarti pakai ya turunkan biasa saja. Jadi pertama yang kita turunkan tuh ini, terus yang ini. Jadi cos alfa tambah theta, turunan sin theta cos theta dikurang turunan cos alfa tambah theta itu kan sin alfa tambah theta, ini sin theta kan sama dengan 0. Nah, ternyata ini tuh bisa disederhanakan lagi pakai identitas trigonometri. Jadi mungkin teman-teman pasti masih ingat bahwa cos alfa tambah B itu sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, pakai ini dengan memakai identitas trigonometri. Persamaan ini itu bisa disederhanakan menjadi cos alfa tambah 2 theta sama dengan 0. Nah, artinya alfa tambah 2 theta itu sama dengan 90 derajat. Seperti itu.
Nah, oke. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu bisa diselesaikan secara matematis. Intinya kita sudah punya nilai alfa dan theta. Jadi kan ini kalau kita sederhanakan lagi, alfa itu sama dengan tetanya ya. Tetanya itu sama dengan 45 derajat dikurang alfa per 2 ya. Gitu ya. Seperti itu. Nanti jadi kalau kita tambahkan di sini ya, cos alfa tambah theta itu sama dengan cos 45 derajat tambah alfa per 2. Nah, ini nanti bisa disederhanakan secara matematis sehingga kita bisa dapatkan nilai kecepatannya secara numerik. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pertama, ini cara cepatnya. Pertama kita proyeksikan arah ininya, arah X-nya untuk dapatkan nilai tempuhnya. Terus kita tinjau arah horizontalnya untuk langsung mendapatkan V0 kuadrat. Seperti itu. Nah, dari nomor ini ada pertanyaan? Oke. Atau bisa dipahami sejauh ini? Gimana teman-teman? Jika Kenapa? itu kan ada tadi yang ada yang minimum ya, terus itu kok tiba-tiba ada yang jadi maksimum, rumusnya dapat dari mana itu Pak? Jadi gini. Oke, tangkap. Nah, kan persoalan kita ingin mencari V0 kuadrat minimum. Kita sudah dapatkan bentuknya nih dalam variabel alfa dan theta. Nah, terus, coba logikanya. Kalau kita ada persamaan seperti ini, dan variabel pembilang yang di atas itu kan sudah konstan, alfanya kan selalu tetap ya nilainya. Nah, terus yang bisa diubah-ubah itu penyebutnya, yang ini nih, yang ini. Nah, supaya V0 kuadratnya itu minimum, maka yang penyebutnya ini itu perlu nilai maksimalnya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin V0 kuadratnya minimum, maka si penyebutnya ini, si cos alfa tambah theta sin theta itu harus maksimum, gitu. Jadi kayak logikanya kayak 1/2, 1/3, 1/4. Pasti yang lebih besar itu 1/2 kan, yang kecil. Yang paling kecil nilainya itu 1/4, karena 4 itu penyebut paling besar. Logikanya seperti itu. Terus kalau ditanya rumus turunan itu dapat dari mana? Ini kayak ini. Coba kita perhatikan grafik aja deh. Grafik. Kalau dia grafiknya seperti ini, nah pasti titik maksimumnya saya tandai ini puncaknya. Itu ke gradiennya itu 0. Tuh. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan sih, bisa gini atau gini ya. Jadi ada, kalau teman-teman belajar kalkulus, itu teoremanya kalau dia gradiennya menurun, gradiennya 0, itu pertanda titik itu adalah titik ekstrim. Titik ekstrem itu bisa maksimum, bisa minimum. Tapi kan dalam persoalan ini sudah diberikan informasi bahwa yang dicari itu minimum. Jadi yang grafik ini itu
kalau kita tinjau ininya ya, penyebutnya saja, seperti itu ada di titik maksimum. Kayak gitu. Apakah sudah dimengerti atau masih belum? Kelompok satu